Wali besar dari mana? Ya karena dulu almarhum Habib Anis pernah ngomong ke saya, sana kamu ke Kudus, khud min jiddik, ambil ilmu dari kakekmu, hu minas sholihin. Kakekmu masuk dalam kelompok orang-orang soleh. Kemudian Habib Ja'far Al-Kaf almarhum sendiri pernah mengatakan setelah wafatnya kakek saya, berkunjung ke rumah kakek saya di samping sini. Karena Habib Ja'far waktu kecil ya main-main tuh ya, kakek saya nemoni lihat. Itu Habib Ja'far pernah ngomong, ya saya ngomong juga enak ya, orang Kudus ini kalau bahasa Habib Ja'far kan ceplas-ceplos ya. Ini bukan kalimat saya ya, wong Kudus itu picek, itu bahasa Habib Ja'far banget. Kalau ngomong ceplos ono srengenge gedene kaya ngene kok gak ono sing ngetok. Ada matahari yang sinarnya besar luar biasa kok nggak bisa lihat. Nah, Habib Ja'far bisa lihat. Ya, kewalian dari kakek saya yang katanya Mbah Dolah Salam Kajet rahimahullah, beliau mengatakan Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus adalah minal abdal, ya, masuk dalam kelompok wali abdal. Kenapa saya perlu ceritakan kakek saya dulu? Sebab ini urusannya dengan kewaliannya Habib Ja'far. Kalau saya nggak ceritakan kakek saya nanti, nah, sopo saya ngomong dulu. Ya, siapa yang bicara? Kakek saya pernah ngomong ke saya dan ngomong ke ayah saya almarhum, Habib Ja'far waktu itu belum jadi wali yang dikenal majdubnya, masih main-main seperti remaja biasa, tapi udah tampak keunikannya. Kakek saya mengatakan, Ja'far ini mau ngomong ke ayah saya ya, bil makna kurang lebih seperti itu. Ja'far ini wali majdub asli. Karena banyak orang yang yatajadzab, gaya-gaya nyeleneh. Banyak orang gaya-gaya nyeleneh, niru-niru wali majdub, padahal nggak majdub, memang gendeng bener. Banyak itu yang yatajadzab. Naudzubillah min. Untungnya masyarakat Indonesia ini kan husnudzonnya luar biasa. Lihat orang yang yatajadzab, ya pokoknya dianggap wali. Setiap orang akan dapatkan dengan husnudzonnya sendiri. Tapi Habib Ja'far Al-Kaf nyata, kakek saya bilang ini wali majdub asli, bukan gaya-gaya, bukan, ini asli. Nanti kalau umurnya 40 tahun akan semakin kelihatan jadabnya. Nanti kalau masuk umur 40 tahun akan semakin kelihatan jadabnya. Dan betul, ya setelah kakek saya wafat, tahun demi tahun Habib Ja'far itu semakin kelihatan jadabnya. Ya saya mau cerita dikit lah pengalaman saya sebelum pengalamannya orang lain. Biasanya saya ceritakan ini di tempat lain. Nah, ini mumpung di rumah adik beliau, berarti rumah beliau juga gitu kan ya. Dan dalam haulnya beliau rahimahullah saya mau ceritakan. Saya sebagai salik, orang yang melampaui thariqah alawiyah, itu ada satu aturan baku dalam thariqah alawiyah. Jangan pernah minta doa dari wali majdub, dan jangan deket-deket sama wali majdub. Bukan jangan kenal ya, jangan bergaul deket-deket wali majdub. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kamu nggak kuat. Karena perbuatannya itu dilihat kacamata seperti Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang kenabiannya, kerasulannya luar biasa, lihat Nabi Khidir aja nggak kuat. Betul. Kapal bagus-bagus kok dirusak. Karena Nabi Musa ukur pakai ilmunya Nabi Musa. Nah khawatirnya kalau kita salik-salik biasa ini ilmunya belum cukup, kumpul sama wali majdub, diukur pakai ilmu yang dia punya, walinya disalah-salahkan. Nah kalau nyala-nyalakan wali, na'udzubillah min dzalik, man 'adani waliyan, siapa yang memusuhi waliku kata Allah Ta'ala, maka aku umumkan, aku perang dengannya. Ngeri, diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru-guru ngajarin jangan kumpul sama wali majdub. Kalau orangnya bodoh, nah ini yang alim bisa salah, apalagi yang bodoh. Kalau yang bodoh nanti kemudian lihat walinya kok nggak pernah sholat,
Kalau dia lihat gak pernah sholat, dia niru, ya udah saya gak usah sholat. Padahal walinya sholat, cuman dia gak lihat walinya sholat. Emangnya kalau sholat harus pengumuman, saya sudah sholat. Kayak anak kecil ke bapaknya gitu ya. Aulia Allah ini khawarikul ada, banyak perilakunya yang dilihat mata manusia biasa, menyalahi adat kebiasaan yang ada. Jadi salik thariqah alawiyah pakemnya itu tidak boleh deket-deket sama wali majdzub, tidak boleh minta doa sama wali majdzub. Sementara Habib Ja'far Al-Kaf ini kata kakek saya wali majdzub asli. Jadi saya ya pengen dekat biar dapat barokahnya wali. Apalagi yang ngomong kakek saya sendiri, berarti kakek saya merestui saya untuk dekat, kan begitu. Apalagi beliau sahabatnya ayah saya, temennya ayah saya. Jadi lengkap nih buat saya alasan untuk dekat. Suatu hari tahun 1997 awal, ayah saya pulang dari Kudus. Tahun 97 awal, ayah saya pulang dari Kudus, dikasih hadiah Habib Ja'far parfum sama pena. Kasih parfum sama pena. Pulang terus cerita sama saya, "Well, dikasih Habib Ja'far parfum sama pena." Saya jawab, "Itu bukan buat Abah, itu buat novel." Maksudnya saya disuruh nulis buku, nanti nama saya akan harum. Maka tahun 97 saya nerjemahkan buku ya tanya jawab sofistik bersama putranya Habib Anis, Habib Husain bin Anis. Dan subhanallah, lewat nulis buku itu nama saya harum. Ini termasuk karomahnya Habib Ja'far Al-Kaf. Siapa nih novel itu di Solo, sekolah cuma lulus SMA, mondok cuma 6 bulan, kan begitu ya, mondok cuma 6 bulan. Tapi kok tiba-tiba bisa nulis buku-buku yang orang lain susah nulis? Kenapa? Ada yang ngasih pulpen, ada yang ngasih pulpen. Apa saya kan bukan juru tulis, ngapain dikasih pulpen? Parfum berarti nama saya akan harum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya cerita banyak ya, cuman kita kan nanti mau ziarah, jadi nggak usah banyak. Kalau pengen tambah ya next episode berikutnya. Saya datang ke sini juga nggak cuma-cuma. Saya ini lagi minta hadiah sama Habib Ja'far Al-Kaf. Beliau kalau di dunia ngasih hadiah orang-orang, masa dari alam barzah nggak ngasih, saya kan juga kebangetan Habib. Saya minta hadiah. Nanti kalau sudah saya terima hadiahnya, saya umumkan di YouTube, jangan khawatir. Saya umumkan di YouTube. Saya yakin pasti dapat. Ya, saya yakin pasti dapat. Jangan khawatir. Pasti pemirsa penasaran. Habib dapat hadiah apa? Nanti tunggu tanggal mainnya. Nah, lanjut boleh? Subhanallah. Saya kangen sama Habib Ja'far. Berangkatlah saya ke Kudus untuk ziarah Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Nemui kakek saya, terus saya mau ziarah ke Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Ini beliau salah satu kakek saya juga. Nah, setelah ziarah Sunan Kudus, saya waktu itu bersama sepupu saya namanya Abdullah bin Husain. Semoga panjang umur wa ta'atilah sehat walafiat. Aku Ali. Bersama Abdullah bin Husain. Nah saat itu Abdullah ini sepupu saya pengen banget ketemu Habib Ja'far Al-Kaf. Hati saya jauh lebih pengen. Cuman pakemnya thariqah alawiyah. Fadhal. Ini beliau kakek saya nih, salah satu kakek saya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Jadi hati saya pengen ketemu Habib Ja'far Al-Kaf. Pengen banget. Tapi aturan syariat saya melarang. Jangan dekat-dekat wali majdzub. Sementara sepupu saya belum pernah ketemu Habib Ja'far, pengen ketemu Habib Ja'far. Berjalan bertiga, saya, ayah saya,
sama sepupu saya dari Sunan Kudus ke jalan kaki sampai jalan yang sebelah sana itu namanya apa? Jalan raya yang kecil. Kalau kita terus jalan raya ini apalah jalan depan ini ya, ada jalan kecil itu ya, Puger ya. Nah, sampai di situ sepupu saya ngotot, tolong antarkan ke Habib Ja'far. Saya kasih syarat, oke. Kata ayah saya, terserah ngobrol. Saya bilang oke, syaratnya satu, jangan minta doa. Tidak boleh minta doa dari wali Madinah, karena walinya doa sakar pe hati ini. Jadi kalau pas hatinya tidak sesuai sama hatimu, repot nanti. Ya subhanallah, ke tempatnya Habib Ja'far. Waktu itu Habib Ja'far masih pelihara ayam banyak di rumahnya yang di situ ya. Pelihara ayam banyak. Begitu masuk, itu Habib Ja'far masih di kandang ayam, itu udah teriak, "Mo!" Tahu kalau ayah saya datang. Bukan full, bukan. Jadi panggil ayah saya, "Mo! Diluk mo, pitekku bileren. Mau tak tukokno obat ning apotek. Diluk mo." Terus duduk. Nah, yang menarik di sini, di ruang tamu itu ada tempat air, kan ya, kalau orang Solo bilang ada kan tempat air, ada gelas 3. Jumlahnya kan pas ya gelas saya, ayah saya sama semua ya. Begitu duduk Habib Ja'far langsung buka satu, cuman buka satu, diisi air. Terus ngomong ke ayah saya, "Mo, tak kei banyu dongo gelem." Mirip saya. "Tak kei banyu dongo gelem." Jawaban saya, "Gelem, Pak." Biasa kan Habib Ja'far kalau dongo nggak cetol gitu. Ya karena kita nggak speednya nggak sama, seperti tape tuh, tape. Kalau lagi cepet, Habib Ja'far tuh saking cepetnya nyebut nama wali-wali sampai nggak jelas. Foto Fatihah. Kita kan cuma dengarnya Fatihahnya apa? Karena level speednya beda. Awak dia minal lemoti. Lemot. Beliau super kebut. Ya super kebut. Jadi telinga kita itu kadang nggak bisa nangkep ya, nggak bisa nangkep. Diminum sama ayah saya. Saya kan orangnya nggak suka batin ya. Saya itu orangnya apa adanya. Kok cuman ayah saya yang dikasih, aku kok nembokei. Ya niru-niru bahasa Habib Ja'far, bahasa Jawa gitu. Jawabannya, "Kowe lak radoyan dongo." "Kowe lak radoyan dongo." Kalimatnya begitu. Nah namanya juga Habib Novel begitu kan. Sama-sama menjutupkan bercanda tidak apa-apa. Saya jawab, "Nok jaluk moh, nok jaluk moh, nok bokei gelem." Ya gini tak kayak. Sisa loro ki gue bilang. Nah, akhirnya minum air itu, air doa. Nah, waktu mau pulang, pamit saya, "Beb, balik dulu." Dipanggil, saya dongakno gelem. Siap mau, Beb. Lu mau panjang lebar gitu ya, Fatihah. Nah, yang aneh itu sepupu saya ini tidak paham bahasa Arab, bukan orang yang ahli ilmu gaib, ya bukan apa-apa. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nangis. Bukan nangis acting, bukan. Air matanya brojos gitu. Saya kaget nengok gitu. Langsung saya lihat Habib Ja'far, ini pasti ada sesuatu. Saya lihat itu tangannya, bulu romanya itu berdirinya tuh kelihatan banget. Bulu romanya. Nah, di situ saya ngebatin. Ini kalau Habibnya udah tingkat kewaliannya bisa dikendalikan, pasti mingkem gak ngomong. Tapi kalau beliau belum bisa mengendalikan tingkat kewaliannya, mesti ngomong. Nah, saya berharap ngomong aja. Nah, mingkem kan gak itu ilmu. Makanya kita kalau ada wali-wali masih suka ngomongin cedak ono syukurono alhamdulillah. Kalau ada walinya diem tok itu enggak dapat ilmu. Begitu selesai Fatihah gitu kan, langsung ngomong mau ngomongin ke ayah saya lagi. Mau tak ini mau. Itu lengan bajunya di gunung atas. Muluku ngadeg kabeh.
Ini saya kalau sampai ngapusi ingat medeni loh ya. Berdusta atas nama wali itu sama dengan berdusta kepada Nabi. Naudzubillah min. Ulu kok nggak tegak betulan loh. Saya, alhamdulillah Habibnya ngomong. Berarti yang next ini ajib kalamnya. Beliau ngomong, iki neng kini iki sebelah dilak mau teko saya lupa Sunan Kudus atau Sunan Kalijogo. Neng sebelah awakmu mau Sunan Kalijogo atau Sunan Kudus. Jadi dua Sunan itu datang. Yang satu Sunan Kudus, yang satu Sunan Kalijogo. Pantesan nak dulur saya nangis, nggak kuat rohaniahnya. Ya nggak kuat. Terus saya bilang, Beb, saya tadi ini mau ziarah Sunan Kalijogo. Ya udah datang ke sini, ngapain saya ke sana? Kata beliau, ojo, mampu ziarah, sekitar ini. Ziarah, sekitar ini. Waktu semua. Berangkatlah saya pulang ke Solo. Sudah nggak niat ziarah Sunan Kalijogo. Terus ketemu nih. Saya kan tarikahnya Alawiyah Asyikiyah. Saya ini Alawiyah cari yang asik-asik saja. Yang terus saya nggak mau. Maunya bagian makan-makan, masak-masak itu saya nggak suka. Urusannya makan, yang enak-enak saja. Alawiyah Asyikiyah, yang asik-asik. Subhanallah. Ke Sunan Kalijogo, waktu itu lagi paceklik luar biasa, nggak ada hujan di Jawa Tengah, terutama Kudus, Semarang, Solo. Jadi sungai yang di samping dari Semarang sampai ke Demak itu ada sungai ya, di sebelah kiri jalan itu kan, itu kering sampai pecah-pecah. Nah, ziarah Sunan Kalijogo saya juga tidak mau panjang-panjang, tahlil yasin kedawan, cuman wudhu, assalamualaikum, fatihah. Selesai Fatihah, jalan ke mobil, masuk mobil, itu saya masih mobilnya Espas, Vespas, ya warna merah, Espas, blue, Espas, Daihatsu Espas, warnanya merah, manual super itu ya. Begitu masuk mobil jalan, langsung hujan. Alamatul Qabul. Itu hujan pertama. Ya hujan pertama. Ini cerita saya yang kedua. Perlu tambah lagi nggak? Banyak ini. Tapi kalau cuma dua kan nggak betul ya. Tambah satu biar pas. Nah, nanti sama satu wasiatnya Habib Ja'far buat saya. Ya ada wasiat buat orang Solo. Ya buat orang Solo. Kemudian yang ketiga ini kisah dari salah satu Habib di Jakarta yang cerita langsung ke saya. Artinya ini riwayatnya mutawatir, bukan riwayat yang masih ngambil dari buku ya, dari YouTube gak jelas gitu, enggak. Dari pelakunya langsung. Ya dari pelakunya langsung. Habib Ja'far di Jakarta itu kumpul sama banyak orang. Kalau duduk-duduk suka dicitos. Ya. Nah terus ada di satu rumahnya satu orang di Jakarta sana, saya nggak akan sebutkan namanya ya, untuk menjaga kehormatannya setiap orang. Kita petik hikmahnya saja. Duduk tuh sama banyak orang. Habib Ja'far kan menunjukkan karomah-karomahnya. Ada satu Habib ini nggak percaya, wali kok kayak gini, nggak jelas bentuknya. Kayak gini kok wali. Di hati batin. Orang itu pulang. Habibnya ini pulang. Ini kalau Habibnya nonton pasti ketawa. Terus tidur. Ya ceritanya kurang lebih ya. Kalau 100% suruh sama persis ya tanya sama Habibnya langsung. Tapi ini 99,999%. Oke atau persennya ya. Habibnya tidur. Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian beliau berkata kurang lebih, kowe rabin mbek aku ya. Itu bahasanya Habib Ja'far kalau menyingkat muhibbin, karena speednya tinggi. Muhibbin dari bin. Orang bin berarti bukan muhibbin. Gak cinta, gak percaya. Kowe rabin mbek aku, tak cabut loh. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya Asegaf. Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman Asegaf. Dalam hati langsung manggil, Habib Rahman Asegaf, tolongi aku.
Kata Habib Ja'far, ya, tak balik. Itu di hati loh, balik. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Ya pemirsa dimanapun Anda berada yang gak level jangan menyimak kajian ini. Kajian ini hanya untuk orang-orang yang percaya. Yang gak percaya gak usah lihat. Kalau percayanya sama Doraemon silahkan lihat Doraemon. Percayanya sama Naruto silahkan lihat Naruto. Percayanya sama Shinchan silahkan lihat Shinchan. Percayanya sama Thanos silahkan lihat Thanos. Percayanya sama Spiderman silahkan lihat Spiderman. Ini buat orang-orang yang percaya sama wali Allah. Ya, sama wali Allah. Subhanallah. Dikembalikan sama Habib Ja'far. Setelah itu Habib Ja'far nggak berhenti mainannya. Tak tokene. Tarik lagi. Panggil lagi. Habib Rahman Asgaf balik lagi. Sampai 3 kali. Wis. Terus bangun. Orang tadi bangun. Paginya datang ke majelis itu paling awal. Nyari, saya mau datang tempat Habib Ja'far kumpul-kumpul. Ya, ternyata sudah ada banyak orang juga di situ. Begitu dia datang, Habib Ja'far teriak, nah, iki saiki ben aku nih. Iki saiki ben aku. Jadi artinya apa? Itu bukan mimpi, memang betul-betul didatangi. Ini loh wali. Ya, wali Allah seperti itu. Nah, beliau-beliau yang demikian hebat ini Allah yang kasih. Ada namanya wahbah, ya, hadiah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah yang kasih, kamu gak bisa protes. Allah yang kasih. Kalau kita iri, naudzubillah, kalau kita ikut senang ada yang dikasih seperti itu. Siapa mencintai seseorang karena Allah Ta'ala, maka akan bersamanya. Kan enak ya, modal cinta kok iso bareng swarga, kan enak loh. Nah, di antara wasiatnya Habib Ja'far kepada adik beliau, disuruh bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Iya, bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Ben akeh wong sing ngapalno Quran, katanya seperti itu. Ya, yang punya kelebihan harta ya dibantu wujudkan wasiatnya beliau. Kan bagus toh ya, buat pondok pesantren tahfidz Quran. Kemudian kalau wasiatnya kepada saya, dulu begini. Wong Solo ki ajarono maca maulid sing tujuh. Maulid hafsyi. Ajarono sempat sing tujuh hafsyi. Sebarno Solo, keliling Solo sebarno sing tujuh. Engko lak kabeh waras. Maksudnya yang begitu-begitu tuh. Paham kan ya? Enggak perlu dijelaskan yang begitu-begitu karena yang begitu-begitu juga ada yang begini-begini. Baca sing tujuh, nanti semua akan beres, ya akan beres. Alhamdulillah. Wasiat itu dijalankan sama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segar. Habib Syekh keliling baca maulid sintut duro. Jadi saya merasa alhamdulillah udah ada yang jalanin. Kan thariqah saya thariqah asyikiyah, yang asik-asik saja. Kalau udah ada kan ngapain saya ikut